bisa menempatkan diri. Maka yang awal tadi, mereka semakin banyak ilmunya, maka mereka semakin merunduk. Bukan semakin mereka itu karena mereka ilmunya tinggi, maka mereka sombong dan sebagainya. Maka yang awal tadi saya katakan seperti padi itu, padi semakin banyak isinya ya semakin merunduk. Begitu juga manusia semakin banyak ilmunya ya mereka harus semakin merendah diri, bukan makin mereka sombong dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang telah dimuliakan oleh Allah, kemudian yang D ini adalah tanggung jawab ilmuwan terhadap alam lingkungannya. Manusia di dunia ini punya dua fungsi. Yang pertama, manusia sebagai abdun, manusia itu sebagai hamba Allah. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan kepada kebenaran dan keadilan Allah. Ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, bahwa manusia itu sebagai khalifah, sebagai wakil Allah, tanggung jawab terhadap dirinya dan alam lingkungannya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Nah, ini menurut ilmuwan terhadap alam lingkungan, bahwa manusia di dunia itu punya dua fungsi. Fungsi yang pertama, bahwa manusia itu sebagai abdul, yaitu sebagai hamba Allah. Kalau sebagai abdul, sebagai hamba Allah, maka kita harus taat, harus tunduk, harus patuh kepada Allah. Itu kalau sebagai abdul, sebagai hamba Allah. Karena kita di situ adalah ad-din. Ad-din itu adalah dalam bahasa Arab itu adalah agama. Dan tentunya kalau sudah kita mengikuti suatu agama, maka kita harus taat, harus berbakti, harus tunduk, harus patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita sudah ad-din, yaitu kita sudah beragama. Ya, ini adalah fungsi yang pertama kita sebagai manusia, yaitu disebut sebagai abdul tadi, yaitu sebagai hamba Allah. Maka kita harus taat. Dan kalau kita tidak taat, kalau tidak kita patuh, maka di situ akan ada balasannya. Balasannya tentunya nanti pada saat di hari akhir. Kita sudah adil, sudah beragama, tetapi kita tidak taat, tetapi kita tidak tunduk, tidak patuh kepada Allah, maka di situ kita akan kena balasan daripada Allah. Kapan balasannya? Tentunya pada saat di hari akhir. Ya, balasannya di saat hari akhir. Kemudian fungsi yang kedua, bahwa manusia itu sebagai khalifah, sebagai wakil Allah. Ini fungsi yang kedua. Jadi fungsi yang pertama sebagai abdul, sebagai hamba Allah. Maka fungsi yang kedua, bahwa manusia itu sebagai khalifah, yaitu sebagai wakil Allah, tanggung jawab terhadap dirinya dan alam lingkungannya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Ini sebagai khalifah. Nah, khalifah itu adalah pemimpin. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi pada saat itu Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan makhluk manusia itu sebagai khalifah. Jadi pada saat itu Allah berfirman atau Allah berkata kepada malaikat,
bahwa aku akan menjadikan makhluk yang namanya manusia itu sebagai khalifah. Apa jawaban daripada malaikat? Tidak setuju. Tidak setuju. Kalau Allah akan menjadikan makhluk yang namanya manusia, maka manusia itu akan selalu merusak. Manusia itu akan saling bunuh-membunuh. Manusia itu akan saling merampok, akan saling memperkaos. Itu jawaban malaikat. Ya memang betul secara akal. Jadi secara akal memang betul alasannya. Mereka tidak setuju kalau Allah akan menjadikan makhluk yang namanya manusia itu. Karena manusia itu sebagai perusak di alam atau di muka bumi. Mereka akan merusak, membunuh. Kadang-kadang mereka hutang, tidak bisa nyaur, dibunuh. Kadang-kadang terjadi cinta segitiga, satunya dibunuh. Ini manusia, ya secara akal, secara logika yang memang masuk akal, itu alasan malaikat. Sampai-sampai malaikat mengatakan, sedangkan aku ini senantiasa memahasucikan engkau, memuji engkau, kenapa Allah akan menjadikan makhluk yang namanya manusia? Apa jawaban Allah? Qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, kamu tidak mengerti apa yang kami maksud. Kami menjadikan makhluk yang namanya manusia. Manusia itu akan bisa memberi nama-nama binatang, memberi nama-nama bunga, memberi nama-nama manusia. Itu jawaban Allah. Ya, sehingga bisa memberi nama-nama bunga dan sebagainya. Ya, bisa memberi nama-nama hewan, bisa memberi nama-nama tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Itu manusia. Karena manusia telah diberi oleh Allah suatu potensi. Apa potensinya itu? Yaitu akal, yaitu untuk berpikir. Ya, sehingga disitulah akhirnya walaupun tidak setuju, akhirnya dijadikanlah oleh Allah manusia. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Setelah Allah menjadikan makhluk yang namanya manusia, maka makhluk yang lain disuruh sujud, disuruh tunduk, disuruh patuh kepada makhluk yang namanya manusia, termasuk makhluk malaikat disuruh tunduk pada manusia. Berarti manusia ini luar biasa. Ya, jadi manusia ini luar biasa. Malaikat saja tunduk pada kita kok, patuh pada kita kok. Yang tidak mau tunduk, yang tidak mau patuh hanya iblis, gitu loh. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kenapa saya harus tunduk pada manusia? Oh, manusia itu diciptakan oleh Allah dari tanah, sedangkan iblis, jin itu diciptakan dari api. Kenapa api harus disuruh tunduk pada tanah, pada manusia? Itulah kesombongan iblis. Ya, kesombongan iblis. Karena telah mereka sombong, maka akhirnya mereka diturunkan oleh Allah dari surga. Ya, memang iblis, jin itu semua juga bertempat tinggal di surga. Tetapi apa? Tetapi mereka karena membangkang dan sebagainya, akhirnya mereka diturunkan. Ya, termasuk makhluk, yaitu makhluk yang pertama kali manusia itu adalah Adam, yang pada posisinya mereka adalah ditempatkan di surga. Tetapi hanya satu yang mereka tidak boleh memakan buah kuldi karena dilarang oleh Allah. Tetapi mereka masih makan. Mereka masih melanggar larangan Allah. Karena telah melanggar larangan Allah, maka Allah menurunkan. Karena apa mereka melanggar? Karena mereka digoda dan dirayu oleh iblis pada saat itu.
maka mereka akan diturunkan di muka bumi. Adam itu bersama istrinya yang namanya Hawa. Karena mereka telah melanggar larangan Allah, maka mereka diturunkan di muka bumi. Itu dipisahkan antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu selama 300 tahun dipisahkan. Maka Adam selalu berdoa, selalu memohon ampun kepada Allah. Dan doa yang sering dibaca oleh manusia yaitu Adam itu adalah doa, bukan doa sapu jagat. Jadi bukan doa sapu jagat yang biasa kita baca itu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi bukan doa itu. Bapak Ibu yang telah dimuliakan oleh Allah, mereka selalu berdoa dan selalu berdoa dan sambil menangis, ya, karena menyesali perbuatannya itu, menyesali atas perbuatan karena mereka telah melanggar larangan Allah, ya, maka akhirnya kedua makhluk itu dipertemukan oleh Allah, walaupun sudah berpisah selama 300 tahun. Di mana diketemukan itu, yaitu ada di Padang Arafah. Di Padang Arafah, di Gunung Jabal Rahmah. Maka mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu kalau pada saat ibadah haji maupun ibadah umroh, ya umroh mungkin nanti akan diajak di situ melihat sejarah-sejarah di Padang Arafah, karena Padang Arafah itu adalah tempat wukufnya untuk jamaah. Maka di situ ada gunung yang namanya Gunung Jabal Rahmah. Anda bisa menaik di situ. Di situ di Jabal Rahmah itu adalah pertemunya antara Nabi Adam dan Siti Hawa selama berpisah 300 tahun. Berpisahnya karena mereka telah melanggar larangan Allah, sehingga diketemukan lagi. Dosa-dosanya itu telah diampuni karena mereka senantiasa berdoa. Ya, doa yang dibaca adalah doa Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa yang dibaca oleh Nabi Adam. Sehingga selama 300 itu akhirnya dipertemukan di Padang Arafah yang ada di Gunung Jabal Rahmah. Maka Padang Arafah sekarang ini menjadi rujukan bagi orang yang melakukan ibadah, itu harus wukuf di Padang Arafah. Jadi perbedaannya umroh dan haji, kalau umroh tidak wukuf karena hanya di sekitar di Masjidil Haram, itu umroh. Tetapi kalau haji harus ada wukuf di Padang Arafah. Itu perbedaannya. Ya, wukuf di Padang Arafah. Jadi itu perbedaannya. Kalau umroh tentunya waktunya bebas. Jadi itu kalau umroh waktunya bebas, kapan saja Anda bisa melakukan. Tapi kalau haji harus ada waktunya. Ya, harus ada waktunya. Yaitu seperti bulan-bulan Zulhijjah untuk melakukan ibadah haji. Jadi kalau umroh itu bebas. Makanya kalau orang haji itu sudah pasti umroh. Tapi kalau orang umroh belum tentu haji. Karena haji itu ada waktunya. Kalau umroh itu bebas. Bapak Ibu yang telah dimuliakan oleh Allah, demikian ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya para jamaah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.